Saudara, saya sedang berada di tol Cakung Timur ini. Habis mengantar anak saya yang kerja di Aeon Bekasi Cakung ya. Ini saya melihat tabrakan tunggal tapi berdampak kepada mobil ini Fortuner yang kena hantaman batu. Heran bisa sampai rongsok begini. Nah, saya juga bingung ini, rongsok begini luar biasa. Nah, ini polisi sudah menangani, saudara. Apakah ada orang yang meninggal? Nggak tahu. Nah, ini rongsoknya begini, saudara. Rupanya ini kena ya, sudah dirugikan. Keadaannya begini, saudara. Begini keadaan mobilnya rongsoknya nih di pintu gerbang. Ya, ini Pak polisi sudah menangani semua. Sopirnya barangkali tidak ada yang meninggal sih, syukur. Ya. Saya melihat ngeri juga ini apa yang terjadi. Ini tolnya tol Cakung tugasnya. Ya, ini bapak juga ambil video. Ya. Ini jam berapa kejadiannya, Mas? Baru. Hah? Iya baru kan? Iya. Saya juga lihat tadi nggak ada ini. Belum ada 10 menit. Ya, nggak ada yang meninggal kan? Enggak, tuh luka-luka doang, sebenarnya 2. Kok bisa ya? Dia dari sana kan? Dari mana? Mabok Licin kali? dia, licin Oh, katanya. kan. Nah, ini karena hujan saya menyingkir di sini dulu. Ini saudara-saudara ini berita yang mengejutkan, saudara-saudara. Jadi polisi sudah pada turun sebenarnya. Saya juga lihat, untung tidak ada yang meninggal. Untung tidak ada yang meninggal, saudara-saudara ya. Mengalami luka-luka iya, tetapi tidak meninggal. Dan mungkin tidak terlalu parah. Menurut keterangan mobil yang diterangkan oleh petugas di sini, katanya licin, lalu kemudian ngerem, lalu nyelip dan menghantam pagar pintu tol. Dan kebetulan ada mobil di sebelahnya yang ikut juga ini ya. Oke, saya harus berhenti karena mobil saya menghalangi jalan tol. Ya, saya harus naik. Oke. Saudara-saudara, saya sedang di mobil sekarang karena orang harus buka. Kita jalan dulu. Ya. Ini saya sudah di mobil sekarang. Sudah. Coba saya mau cari ganjalnya dulu. Supaya bisa tetap mengudara, saya mau ngobrol sama pemirsa Kalam Kristus nih. Saya mau ngobrol. Nah, tapi saya ganjal dulu. Kira-kira seperti inilah. Ya, ini mobil yang KJN yang baru lewat. Saudara-saudara, mobil yang kena cipratan batu tabrakan itu. Saya masuk kembali di jalan tol untuk melanjutkan perjalanan pulang. Pagi ini jam 9.30 terjadi kecelakaan tunggal sebuah truk pengangkut kontainer
jalan raya. Tidak juga ditentukan oleh kita punya SIM B1 atau B2. Ini yang memiliki, yang membawa mobil-mobil trailer seperti ini, yang mobil gandeng ya, kontainer seperti ini, pasti mempunyai SIM B2, karena tanpa SIM B2 mereka nggak diizinkan mengemudi ya. Tapi kembali saya katakan kepada saudara bahwa tidak jaminan orang bisa kemudian jago hebat bawa mobil di jalan raya, karena ya itu saudara yang kasih, membawa mobil itu diperlukan juga kematangan, pengalaman, dan kehati-hatian yang tinggi, dan tidak boleh menganggap enteng sama sekali situasi dan kondisi apapun, sekalipun jalanan agak lengang. Justru yang lengang itu yang berbahaya. Kalau jalanan agak sepi, ramai, barangkali orang lebih berhati-hati gitu. Nah, saya sambil jalan ini sambil mau ajak saudara lihat, sambil mau ajak ngobrol gitu loh ya. Jadi memang Alkitab bilang ada hari keberuntungan, ada hari-hari naas gitu loh. Pada hari naas kita, ya mau bilang apa ya, saya juga ya bersyukur lihat orang tadi itu tidak mati kan ya. Bayangkan mereka mati, kalau mereka mati, mereka tidak dalam Tuhan, kemanalah jiwa mereka ya. Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada saudara, jalani hidup ini secara hati-hati, tapi ingat ya, jangan gabah. Nah, saya mengatakan kepada saudara, kehati-hatian perlu dalam mengemudi. Berhati-hatilah, berawas-awaslah, waspadalah, itu bahasa Alkitab. Jangan sampai kita ceroboh. Kecerobohan bisa mengakibatkan kefatalan ya, kecelakaan yang fatal ya, kecerobohan. Tapi juga faktor-faktor lain yang bisa membuat orang mengalami kecelakaan, banyak orang tahu kan, yaitu alkohol, mabok ya. Mabok itu juga merupakan penyebab kecelakaan yang banyak terjadi. Lalu yang lainnya adalah bermain handphone sambil mengemudi di jalan. Main handphone sambil mengemudi di jalan itu juga nggak benar, nggak boleh ya. Kalau saya seperti ini bukan main handphone saudara, saya sedang meliput dan ngobrol sama saudara ya, tapi kewaspadaan saya juga ada. Jadi begitu kira-kira saudara. Lalu ada penyebab lain kecelakaan. Pernah saya lihat orang kecelakaan dan untuk selamat, terus mereka mengaku di tengah luka-luka yang mereka alami, ditanyain kenapa, berantem. Jadi kayaknya itu hari bukan suami istri deh, masih pacaran, berantem, lalu pacarnya tarik setirnya ke kiri, lalu mereka mengalami kecelakaan. Untung nggak mati gitu. Ngeri juga itu pacarnya itu. Hanya diduga dia punya pacar lain lalu cemburu. Itu penyebabnya kecemburuan. Cemburu buta itu menyebabkan juga kecelakaan maut. Waduh, untung tidak membawa mati lah itu waktu itu ya. Saya ingat betul kejadiannya. Lalu ada lagi penyebab lain kecelakaan itu ya, kecerobohan orang lain ya, orang lain yang ceroboh tapi kena imbasnya kepada kita ya. Itu yang dibilang naas, betul naas. Apalagi sampai orang lain yang tidak salah mengalami kematian dari kecerobohan orang.
Nah, jadi penting saudara, dalam perjalanan hidup ini kita jangan ceroboh. Kita harus berhati-hati, berawas-awas. Lalu kita juga harus apa ya? Kalau saya mau katakan mengetahui persis jalur yang kita akan lalui. Ya, jalan yang kita akan tempuh itu penting untuk kita ketahui secara seksama. Supaya kita juga bisa tenang dan memprediksikan segala sesuatunya dengan baik. Nah, saudara-saudara yang kasih, pesan hari ini saya ingin mengutip dari ayat Alkitab yang mengatakan bahwa berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, oke. Saya sepertinya harus sudah berbelok ya. Saya sepertinya sudah harus berbelok. Saya salah ini. Haleluya. Terima kasih untuk pengetahuan ini. Oke, saya harus berhenti saudara meliput. Ya, karena ada polisi juga di depan, saya harus berhenti. Haleluya.